Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman pada diskusi hukum kita hari ini. Saya Mentor Indalori sebagai moderator dengan tema diskusi hukum, hilangnya presidential threshold oleh putusan MK menjadi dampak baik atau buruk. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Eksekutif kita, yaitu Bang Fahri Darmasya Putra. Kepada Bang Fahri, dipersilakan. Selanjutnya aku kembalikan ke MC. Kepada Bang Fahri, untuk presensi akan di-share di akhir acara, kemudian akan ada sistem tunjuk, dan bagi peserta yang ingin menyampaikan pendapat atau pandangannya, silakan gunakan fitur raise hand dan tunggu sampai saya mempersilahkan Anda untuk berbicara. Dan dihimbau kembali untuk teman-teman semua untuk menyalakan kameranya ya. Baik, sebelum kita mulai diskusi, izinkan saya menyampaikan sedikit latar belakang dari tema diskusi kita hari ini. Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebagaimana tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu hal penting dalam sistem pemilu kita yang telah berlaku sejak 2004. Ketentuan ini mengharuskan partai politik atau koalisi untuk memenuhi syarat minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Namun, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, dibacakan putusan dalam sidang perkara nomor 62 garing pengajuan Undang-Undang Step 22 garing 2024 yang berlangsung, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa partai politik peserta pemilu memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tanpa adanya batasan persentase kursi DPR atau suara sah nasional. Nah, untuk membahas hal tersebut secara mendalam, berikutnya akan saya lanjutkan sesi diskusi ini kepada Salsan. Dipersilakan. Izin masuk ternyata sebelum membahas kebetulan ini terkait putusan MK tentang penghapusan ambang batas presidensial threshold, kita perlu memahami dulu apa itu presidensial threshold. Jadi, menurut doktrin Bersera, mendefinisikan presidensial threshold sebagai ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Nah, menurut kalian, sederhananya definisi dari presidensial threshold itu apa sih? Ada yang bisa bantu aku jawab nggak secara sederhananya? Kan tadi definisi yang aku sebutkan panjang. Yang sederhananya apa nih? Untuk kita sebutkan dalam diskusi kita nanti. Mungkin Gani bisa bantu aku menyederhanakan definisinya tadi? Izin menjawab Pak, sebelumnya terdengar atau terdengar? Izin menjawab sebelumnya apa-apa, kalau aku tidak semuanya. Sebelumnya apa-apa. Tentang presidensial threshold tadi, jelaskannya penghapusan tentang syarat calon presiden serta presiden yang mana awalnya harus dengan syarat 20% suara DPR. Dan benar banget yang bisa sederhana itu adalah ambang batas untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, menurut kalian, dengan adanya presidensial threshold ini berdampak apa sih untuk pencalonan atau pemilu kita kemarin? Ada yang bisa bantu aku jawab ya? Kan dari presidensial threshold ini dari pertama kali kita melaksanakan pemilu di tahun 2024, 2019 dan terakhir di tahun 2024 selalu menggunakan batas ambang pencalonan atau presidensial threshold ini. Nah, dampaknya apa sih selama kita melakukan? Ada yang bisa bantu jawab nggak nih? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya nggak nih? Bisa. Oh, mungkin Aul bisa memberikan pendapatnya nih. Apa aja sih dampak-dampak dengan adanya presidensial threshold kemarin? Demokrasi kita kemarin karena pemilu menggunakan ambang batas tersebut. Baik, terima kasih banyak Aul untuk menyampaikan pendapatnya
persatuan tidak terpecah belah terlalu banyak. Nah, untuk dampak positif yang kita rasakan di pemilu-pemilu sebelumnya sampai pemilu terakhir di tahun 2024, tentu ini mengalami beberapa kali perubahan kan. Di undang-undang pertama pada tahun 2003, bis undang-undang tahun 2007, dan undang-undang di tahun 2017 yang terakhir kita pakai di pemilu 2024. Nah, dengan adanya putusan MK tersebut, dengan menghapus ambang batas pencalonan di pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tersebut, memberikan pro dan kontra nih dari pendapat yang sebelumnya bahwa presidensial threshold ini akan membuat para partai berkoalisi dan akan membuat kestabilisasi di pemerintahan. Dengan penghapusan ini berdampak apa sih yang muncul? Apakah dampak negatif atau dampak positif nih yang akan lebih banyak? Ada yang bisa berargumentasi memberikan pendapatnya? Terima kasih Bang Fahri untuk argumentasinya. Mungkin ada nih teman-teman yang kurang sependapat dengan Bang Fahri, bisa menyampaikan argumentasinya, dipersilakan. Sekarang kepada audio itu ada Rizky. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Aul yang telah berargumentasi lagi. Nah, benar nih, dengan dampak negatif yang lumayan banyak ya kan, dengan adanya presidensial threshold ini, demokrasi kita kurang efisien nih karena kebanyakan calon yang akan mendaftar yang bisa mendaftar di pemilu. Nah, ini akan menjadi tantangan lagi nggak sih buat para KPU penyelenggara pemilu beserta anggaran-anggaran yang cukup banyak, di mana seperti kata Bang Fahri tadi bahwa kita perlu mengeluarkan biaya untuk debat, kertas, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada pandangan yang berbeda atau menambah argumentasi lagi, mungkin bisa dari Bang Fajar, dipersilakan. Bang Fajar tadi sudah menyampaikan pendapatnya, ini ada yang kurang setuju atau sependapat atau kurang menyampaikan pendapatnya lagi. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan argumentasi Bang Fajar. Dipersilakan kepada Nadia Auliska. Bantu Elok mencarikan jawabannya nih dari pertanyaan Elok tadi. Ada yang mau jawab? Terkait apa yang akan terjadi berikutnya, tapi berbicara masalah kesempatan aja sebenarnya. Apakah ini untuk kesempatan partai yang kecil atau dan paling kecil karena poin tersebut sedangkan di rekod itu yang kita harus berdasarkan pasangan calon yang akan pemilunya beda-beda nih, akan kita belah. Kalau kita berdasarkan pengalaman nih di pemilu kita kemarin, dua kubu aja sudah bisa belah nih, ada anak abang, ada yang 02 gitu kan. Ini kalau misalnya di pemilu 2029 nanti akan ada banyaknya paslon, ini akan pertikaian akan semakin banyak nih. Gimana sih menurut yang pro nih, karena setuju dengan ambang batas yang dihapus, pasangan calon akan lebih banyak dari kemarin-kemarin. Gimana sih menanggulangi perpecahan yang akan terjadi nanti di pemilu 2029 yang akan mendatang? Mungkin kepada Anjar ada di Panjar, ada di ini sekarang. kalau kita apa yang kita temukan ini kalau dari ke depannya yang seperti kata yang tadi bahwa mungkin saya Anjar lebih kontra ya terhadap iya dari Samit Timur atau mana? kita kan dari orang Jadi Rahmat setuju nih dengan adanya penghapusan ambang batas. terus setuju kan Oke, nah saya ingin
Mungkin selanjutnya bisa dari Fajar untuk menyimpulkan diskusi hari ini. Oke, baik, terima kasih Fajar sudah memberikan kesimpulan diskusi hari ini. Mungkin sebelum aku menutup acara pada hari ini, kita akan ada sesi pemeriksaan dulu. Jadi untuk yang belum konten, silahkan untuk konten. 3, 2, 1. Oke, udah. Aku kembalikan ke moderator untuk itu. Baik, terima kasih atas closing statement-nya dari Kak Elo. Semoga diskusi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hilangnya presidensial threshold ini dalam sistem pemilu kita. Nah, jangan lupa ya teman-teman melakukan diskusi nanti ada di kolom komen. Nah, demikian diskusi hukum kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam memandu diskusi. Ulun materi dan selesai kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita selesai guys. Ini kan tahu di mana lagi. Kalinya nggak ada Jar. Anjir, masih itu video,